Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aliudinur. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya sendiri di mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis. Yang terhormat Bapak Indrayadi STMT selaku dosen Tipologi Bangunan Tropis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dan lokasi tapak. Lokasi tapak berada di Indonesia, tepatnya berada di Komplek Taman Gitananda, Jalan Letkol Sugiono, samping Gor Pangsuma, Kelurahan Akjaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan luas site 601,46 meter persegi. Di sekitar site terdapat samping kiri site ada sekolah TK, depan site ada rumah warga dan vegetasi peneduh, lalu ada akses jalan di depan site dengan lebar 3 meter, lalu ada akses jalan di belakang site 2,5 meter. Belakang site juga ada rumah warga dengan vegetasi peneduh, lalu belakang site juga ada tanah kosong dengan vegetasi peneduh, lalu di samping site kanan terdapat parit yang cukup lebar, yaitu parit tokaya dengan lebar 7,5 meter. Selanjutnya ada kondisi existing tapak. Sudah saya jelaskan tadi, ada akses jalan depan lebar 3,5 meter, lalu ada di samping kanan terdapat parit tokaya yang cukup lebar dengan lebar 7,5 meter, lalu ada akses jalan masuk site dengan lebar 4 meter, lalu ada akses jalan pertigaan dengan lebar 3,5 meter, lalu akses jalan belakang site 2,5 meter. Analisis tapak iklim, ini data dan analisisnya dari hasil data arah angin pada bulan Maret mengarah ke tenggara, kecepatan rata-rata angin 5,3 mph, lalu sinar matahari pagi merupakan sinar yang sehat untuk kesehatan tubuh mulai dari fajar hingga lebih kurang pukul 9. Matahari terletak tepat di atas dan memiliki panas sinar yang cukup tinggi. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat, serta panas juga semakin berkurang yang berasal dari sinar matahari saat bagian memanjang menghadap ke utara dan selatan, yang memendek menghadap ke barat dan timur. Lalu ada data kecepatan arah angin yang ada di Kota Pontianak, lalu ada data curah hujan di area Kalimantan Barat bulan Agustus 2020. Lokasi site menghadap ke arah barat laut. Lalu ini responnya: memberi vegetasi peneduh di area terkena sinar matahari ke arah bangunan, lalu memberi sun shading di area bagian bangunan yang terkena matahari panas ke arah bangunan dan menambah estetika bangunan, lalu memberi ventilasi roster di area bagian bangunan yang terkena arah masuk angin dan cahaya masuk ke dalam bangunan yang menambah estetika bangunan, lalu membuat kaki atap agar terhindar dari hujan dan sinar matahari ke arah bangunan. Lalu konsep bangunan interior hanya banyak bukaan tanpa sekat agar sirkulasi di dalam rumah lancar. Selanjutnya ada analisis tapak kebisingan. Analisis dan data kebisingan berasal dari arah Jalan Letkol Sugiono dan parkiran gereja. Lalu ada kebisingan itu berasal dari kendaraan pribadi maupun dinas. Respon penggunaan pagar dan vegetasi dan dengan daun rimbun yang dapat mengurangi kebisingan ke arah tapak. Lalu posisi bangunan berada agak dalam site untuk mengurangi kebisingan secara langsung. Lalu ada penggunaan bahan material pada ruangan yang mengurangi kebisingan. Selanjutnya analisis
tampak vegetasi, dan terdapat pohon-pohon peneduh di area sekitar site, terdapat tanaman semak di area site. Respon: mempertahankan pohon-pohon besar sebagai peneduh di area site, menambah tanaman semak atau perdu di area site untuk memperindah site, lalu menambah pohon peneduh di area site kosong agar bangunan terhindar dari matahari langsung dan membuat sejuk di dalam bangunan. Lalu analisis tapak drainase. Bangunan ditinggikan dari permukaan tanah agar terhindar dari air meluap walaupun daerah tersebut tidak rawan banjir, namun juga membuat sirkulasi di bangunan lebih optimal. Menambah tanaman seperti pohon agar penyerapan air di area site optimal, lalu memberi catching di area depan site, lalu membuat saluran air di sekeliling area site agar aliran pembuangan air optimal dan langsung mengarah ke arah parit besar di belakang site. Lalu ini zoning. Pertama, yang warna biru ialah public, merupakan space umum ditangguhkan hanya pada di bagian depan. Lalu privat, space pribadi penggunaan bangunan. Lalu service, space ruangan pendukung. Area publik berada di area barat, lalu area privat berada di area timur, lalu service berada di area selatan. Konsep asing. Pertama, konsep masa bangunan diletakkan atas site yang bentuk cukup unik. Lalu bahasa bangunan terjadi penambahan bentuk mengikuti bentuk site. Yang biru public, yang merah privat, dan warna kuning service. Konsep bangunan terkesan minimalis namun alami dan sederhana. Bentuk bangunan mengikuti bentuk site dengan desain atap pelana dengan berbagai sudut kemiringan dan panjang agar terhindar dari sinar matahari panas. Lalu terdapat bukaan seperti ventilasi yang berada di kuda-kuda, lalu ada pintu dan jendela agar sirkulasi udara di dalam bangunan lancar. Untuk kebutuhan landscape, menambah taman dan air mancur, kolam ikan, kolam renang. Lalu setiap teras memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Konsep warna pada bangunan ini menggunakan warna alami dari bahan material tersebut seperti batu, kayu, bata, keramik, beton, dan plasteran, membuat bangunan terkesan alami dan sederhana. Ini denah lantai satunya. Keterangan nomor 1 ada teras depan, lalu ada nomor 2 ada ruang tamu, 3 ruang keluarga, 4 ruang makan, 5 dapur, 6 kamar tidur utama, 7 kamar tidur tamu, 8 teras samping, 9 teras belakang, 10 gudang, 11 WC dan kamar mandi, 12 carport, 13 taman, 14 kolam renang, dan 15 gazebo. Selanjutnya denah lantai 2, keterangan nomor 1 roof garden, 2 ruang keluarga, 3 ruang kamar tidur 1, 4 kamar tidur 2, 5 kamar tidur 3, 6 teras dan balkon, 7 jemuran, 8 ruang setrika, 9 ruang cuci, dan 10 WC dan kamar mandi. Lalu tapak ini tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, dan belakang. Lalu ini potongan AA dan potongan BB. Ini perspektif mata manusia. Selanjutnya ini perspektif bangunan mata burung. Selanjutnya ini sirkulasi udara di denah lantai 1 dan di denah lantai 2. Arah masuk angin berada di belakang site dari teras belakang. Selanjutnya ini potongan AA skema roof ventilation, dan ada potong BB skema refleksi pemantulan cahaya. Skema cross ventilation, udara bisa masuk lewat roster dan ventilasi
kuda-kuda yang ada di bangunan. Lalu untuk refleksi pemantulan cahaya berada di samping kiri dan samping kanan, lalu ada di atas bangunan, tepatnya di atas void, yaitu terdapat ada sunscreen. Lalu ini konsep ruang lantai 1. Pertama ada teras depan. Penggunaan warna alami dari material itu sendiri seperti kayu, batu, dan beton membuat kesan alami dan sederhana. Skematik ini menunjukkan bahwa teras depan mendapatkan sinar matahari pagi yang cukup dan sehat. Lalu ruang tamu, penggunaan roster atau lebih dikenal dengan jalusi beton diinstal pada dinding ruang tamu dengan tujuan agar udara di ruang tamu dapat terus terbaharui, lalu membuat bukaan seperti jendela dan cukup besar agar ruangan terang terpapar sinar matahari yang sehat pada pagi hari. Selanjutnya ini tidur ruang keluarga. Posisi ruang terbuka tanpa sekat antar ruang membuat sirkulasi ruangan lancar. Terdapat void membuat sirkulasi optimal antar lantai. Terdapat pintu geser yang cukup lebar menuju teras samping, lalu mengarah ke taman membuat view menarik dari dalam ruangan dan juga cahaya masuk dalam ruangan. Lalu ada ruang makan dan dapur. Penggunaan roster yang dipakai di area belakang bangunan, yaitu dapur dan ruang makan, membuat sirkulasi udara dalam ruangan keluar masuk lancar. Dinding bagian dapur lebih tinggi dari ruangan yang lain agar sinar matahari dapat optimal masuk dari kuda-kuda yang terekspos dan ditutup oleh kaca. Pada ruang makan juga terdapat view yang menarik dari area taman samping. Lalu ini kamar tidur utama. Penggunaan roster di area kamar tidur utama agar sirkulasi dan cahaya matahari masuk. Lalu posisi ruangan yang berada di timur membuat tidak terpapar sinar matahari langsung, dan juga di sebelahnya terdapat pohon-pohon peneduh yang membuat area ruangan tersebut menjadi sejuk. Lalu ada kamar tidur tamu. Kamar tidur tamu terkesan simpel dan sederhana, namun terdapat jendela agar cahaya dan sirkulasi udara dapat masuk ke dalam ruangan. Sama dengan kamar tidur utama, kamar tidur tamu berada di area timur membuat area ruangan tersebut tidak terpapar sinar matahari panas karena terdapat ada pohon peneduh di sebelahnya. Lalu ini teras samping. Teras berada di dekat taman. Teras ini juga di dekat dengan ruang keluarga dan ruang makan sebagai transisi. Lalu ada teras belakang. Teras belakang menghadap langsung dengan kolam renang. Teras belakang terdapat pintu yang cukup lebar karena berada di area masuknya angin. Lalu taman berada di area barat yang dapat mengoptimalkan cahaya ke arah area tersebut. Taman ini juga berada di teras samping. Taman tersebut terdapat gazebo yang di bawahnya ada kolam ikan dan air mancur sebelahnya. Item tersebut untuk menambah estetika view dari dalam dan maupun luar bangunan. Lalu ada kolam renang. Kolam berada di belakang bangunan, yaitu di area tenggara. Arah masuk angin ke arah bangunan. Pada siang hari, kolam renang tidak begitu panas karena tertutupi oleh bayangan bangunan. Ini konsep ruangan lantai 2. Pertama ada ruang keluarga. Dari ruang keluarga cahaya masuk dari beberapa sisi, yaitu dari sunscreen di atas void, lalu dari balkon dan roof garden yang membuat ruang lebih terang secara alami. Ketinggian dinding lebih tinggi dibanding lantai 1 membuat sirkulasi udara lancar, dan juga terdapat void di area tersebut. Terdapat juga kuda-kuda yang diekspos, namun menambah estetika di ruangan tersebut. Lalu ada roof garden. Roof garden terdapat sunscreen untuk cahaya masuk membantu fotosintesis tanaman dan juga menambah cahaya masuk ke dalam ruangan. Terdapat lubang ventilasi kuda-kuda sebagai keluar masuknya angin ke bangunan. Lalu ada kamar tidur kuda 2 dan kamar tidur 1.
Pada ruangan kamar tidur 1 dan 2 terdapat balkon yang mengarah langsung ke depan jalan, lalu terdapat jendela yang mengarah ke roof garden menambah view yang menarik dari dalam bangunan. Lalu ada kamar tidur 3. Pada ruangan kamar tidur 3 jendela menghadap ke arah kebun di sampingnya menambah view menarik dari dalam bangunan. Cahaya dan udara masuk ke dalam ruangan dari ventilasi dan jendela. Lalu ada ruang setrika berada di belakang, lalu menambah jendela di samping ruang jemur agar menambah view yang menarik dari dalam bangunan. Lalu ada balkon menghadap ke arah jalan dan parit taman, jalan dan parit tokaya belakang. Balkon dekat dengan ruang keluarga sebagai transisi. Lalu ada jemuran, ruang jemur berada di belakang karena berada di area servis. Ruang jemur menghadap ke arah kolam renang dan parit tokaya. Ruang jemur juga sebagai ke arah masuk angin ke dalam bangunan, dengan itu terdapat pintu geser yang cukup lebar. Lalu ini skematik jam 9. Area depan cahaya matahari baik masuk secara optimal. Area belakang cahaya matahari masuk lumayan. Lalu ini skematik jam 12. Area depan matahari masuk karena menghadap barat laut, namun ada kaki atap yang cukup lebar dan pohon peneduh di sampingnya mengurangi cahaya masuk ke ruangan. Lalu area belakang terhindar cahaya matahari masuk karena menghadap tenggara, jadi terhalang dari bagian depan bangunan. Lalu ini kaki atapnya yang cukup lebar. Lalu ini skematik jam 4 sore. Area depan matahari masuk karena menghadap barat laut, namun ada kaki atap yang cukup lebar dan pohon peneduh di sampingnya mengurangi cahaya masuk ke ruangan. Lalu area belakang terhindar cahaya matahari masuk dan cenderung gelap karena menghadap tenggara dan jadi terhalang dari bagian bangunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.